Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di bulan Ramadan ini ada suatu malam yang sangat mulia, yaitu Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar terdiri dari dua kalimat. Pertama Lailah, yang kedua Qadar. Lailah artinya malam, Qadar memiliki tiga makna. Makna yang pertama, Qadar adalah kehormatan, penghormatan atau pengagungan. Jadi kalau digabung dengan Lailatul Qadar itu artinya malam penghormatan, malam pengagungan. Kenapa Lailatul Qadar dikatakan malam penghormatan, malam pengagungan? Ada beberapa alasan. Yang pertama, pada malam tersebut diturunkannya Al-Quran untuk pertama kalinya dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit yang pertama. Oleh karenanya malam tersebut jadi malam yang mulia. Alasan yang kedua, kenapa Lailatul Qadar itu dikatakan malam penghormatan, malam kemuliaan? Karena makhluk yang mulia, yaitu malaikat, termasuk malaikat Jibril di dalamnya, turun ke bumi. Oleh karenanya pada malam tersebut dikatakan malam yang mulia karena malaikat Jibril dan para malaikat turun ke bumi. Makna yang kedua, Qadar itu artinya sempit. Jadi kalau digabung dengan Lailatul Qadar artinya malam yang sempit. Kenapa dikatakan malam yang sempit? Ada beberapa alasan. Pertama, manusia memiliki pengetahuan yang sempit untuk mengetahui kapan Lailatul Qadar itu datang. Tidak memiliki kemampuan. Maka dikatakan malam Lailatul Qadar itu malam yang sempit karena tidak tahu kapan Lailatul Qadar itu datang. Yang kedua, apa alasannya kenapa Lailatul Qadar itu dikatakan malam yang sempit? Karena malaikat dan pimpinan para malaikat, yaitu malaikat Jibril, turun ke langit dunia, turun ke dunia. Maka pada malam tersebut dunia itu dipenuhi dengan para malaikat. Maka kalau seandainya kita diberikan kasat mata oleh Allah SWT melihat malaikat semuanya turun ke bumi, maka bumi itu penuh dijejali, penuh dipenuhi oleh malaikat. Maka dikatakan malam yang sempit. Makna yang ketiga dari Lailatul Qadar adalah penentuan nasib. Jadi Lailatul Qadar artinya malam penentuan nasib. Kenapa dikatakan malam penentuan nasib? Nasib manusia itu sudah ditentukan setahun ke depan. Tahun depan itu sudah ditentukan nasibnya oleh Allah SWT dan penentuannya adalah pada malam Lailatul Qadar. Setiap tahunnya diupdate. Setiap tahunnya diupdate. Nah, supaya kita mendapatkan penentuan nasib yang baik, maka mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar supaya nasib kita menjadi mempunyai nasib yang baik. Apa keutamaan yang kita dapatkan ketika kita betul-betul memperoleh Lailatul Qadar? Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dikatakan, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufir lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar, menghidupkan dengan membaca Al-Quran, menghidupkan dengan solat-solat sunnah, menghidupkan dengan membaca tasbih, tahmid, takbir, tahlil, menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar dengan membaca solawat dan amaliyah-amaliyah yang lainnya, imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan, mengharap ridha Allah SWT, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa yang telah lalu. Begitu juga ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar, maka kita dianggap beribadah selama 1000 bulan. Bayangkan, 1000 bulan kalau kita jadikan tahun itu 83,4 bulan dianggap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu umur kita sepanjang itu. Belum tentu umur kita sampai 1000 bulan. Dan kalau toh Allah takdirkan umur kita 1000 bulan, belum tentu juga
kita bisa maksimal ibadah kita selama 1000 bulan tersebut atau 84,3 bulan. Bagaimana cara memperolehnya? Tentu saja cara memperolehnya sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dari beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, terdapat dalam dua sahihnya, Sahih Muslim, Sahih Muslim dan Sahih Bukhari, dari Aisyah juga. Di situ disebutkan, kana nabiyyu idza dakhala al-ashr al-awakhir shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Adalah Rasulullah SAW apabila sudah masuk 10 hari yang terakhir, ashr al-awakhir, maka Rasulullah mengencangkan ikat pinggang, membangunkan keluarganya, menghidupkan malam-malamnya. Apa maknanya mengencangkan ikat pinggang? Rasul sungguh-sungguh beribadah. Rasul tidak menggilir istri-istrinya. Rasul melipat tempat tidurnya. Menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar adalah dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak membaca Quran, memperbanyak sholat-sholat sunnah dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan Rasul juga membangunkan keluarganya. Anak istrinya dibangunkan untuk sama-sama meramaikan masjid, menghidupkan malam-malam di 10 hari yang terakhir. Kemudian cara yang kedua adalah dengan cara kita beriktikaf, berdiam diri di masjid, taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan melaksanakan amalan-amalan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, baik dengan memperbanyak sholat-sholat sunnah, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak membaca tasbih, takbir, tahlil, memperbanyak membaca sholawat dan amaliyah-amaliyah ibadah yang lainnya, termasuk membaca buku-buku pengetahuan agama, dipersilahkan. Itu cara-cara agar kita mendapatkan Lailatul Qadar yang merupakan lebih baik daripada 1000 bulan. Semoga kita mendapatkannya. Syukur katsiran ala timikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.